Episode ke-334. Semua orang yang menghadiri jamuan itu tercengang. Sebuah kekuatan dahsyat menghantam kawasan istana hingga bangunannya runtuh. Sementara atap istana di belakang mereka terangkat dan terlempar ke langit. Bersama atap itu, meja jamuan, piring, mangkuk, kendi anggur, dan meja jok ikut tersapu oleh gelombang udara yang mengerikan. Weish! Sebuah pohon besar patah di tengah batangnya lalu berputar-putar di udara. Beberapa orang di luar istana ikut terseret angin. Mereka berusaha berpegangan pada batang pohon itu. Tetapi sesaat kemudian gelombang energi lain menghantam dan melempar mereka hingga menghilang dari pandangan. Untungnya, Kinmu dan rombongannya memiliki tingkat kultivasi yang cukup tinggi sehingga masih mampu mempertahankan keseimbangan. Baik King Fu segera mengangkat manik naga ke udara. Diam! Cahaya dari manik itu menyelimuti Bay Manor, menahan orang-orang dan benda-benda yang hampir tersapu angin. Namun, rumah-rumah dan pepohonan di luar Manor terus tercabut dan berterbangan sehingga tekanan yang harus ditanggung Bay King Fu semakin besar. Wajahnya memerah. Ia menginjak tanah, memanggil roh primordial naga sejati di belakangnya. Cahaya manik naga semakin terang. Tetapi tetap saja kekuatan itu hampir melampaui batas kemampuannya. King Fu, seorang wanita yang menggendong seorang anak datang bersama para tetua Bay Manor. Masing-masing mengaktifkan manik naga mereka sehingga tekanan yang ditanggung Bay King Fu langsung berkurang. Ibu, paman, bibi, bahkan paman besar. Mengapa kalian semua datang? Wanita itu menjawab dengan wajah tegang. Berita baru saja tiba. Fomalhaut telah jatuh. Pasukan pelopor iblis ekstrateritorial berhasil menembus pertahanan. Kota 100 kemakmuran tidak bisa dipertahankan lagi. Kalian harus segera mengungsi ke surga celestial. Biarkan kami, para tetua, menahan mereka. Semua pemuda di sana langsung pucat. Fomalhaut telah ditembus. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus kembali memberitahu keluarga kita. Tidak perlu, seru wanita itu. Ia menyerahkan anak yang digendongnya kepada Bai Kuir, lalu mengeluarkan manik naga lain. Semua keluarga besar sudah diberi kabar. Jangan buang waktu. Tinggalkan kota sekarang juga. Jangan membawa apapun. Pergi secepatnya. Manik Dewa Naga milik Kuir akan melindungi kalian dari kegelapan. Bai King Fu segera menoleh kepada Kinmu. Saudara Kin, ikut kami. Hati Kinmu tergerak. Peti di sampingnya berdiri tegak. Pamongso langsung melompat ke atas peti itu. Diikuti naga kilin yang penuh semangat. Mereka segera berlari menuju gerbang belakang. Belum sempat tiba, ledakan dahsyat mengguncang langit. Dewa penjaga gerbang selatan terpental tinggi ke udara ke arah mereka. Di belakangnya muncul sesosok raksasa berkepala bulat dengan tubuh yang melampaui tinggi tembok kota. Raksasa itu mengayunkan rantai raksasa yang di ujungnya tergantung bola besi hitam sebesar gunung, lalu menghantamkannya ke arah sang dewa. Darah Kinmu seketika terasa dingin. Jika bola besi itu jatuh ke sini, mereka semua pasti akan binasa. Saat itulah raungan naga mengguncang langit. Wanita tadi bersama para ahli Bay Manor berubah menjadi naga-naga raksasa dan melesat menyambut serangan tersebut. Pada saat yang sama, para ahli lain dari kota 100 kemakmuran juga ikut menyerbu ke gerbang selatan. Di luar kota, para iblis ekstrateritorial menyerbu seperti banjir. Sebagian bertubuh setengah manusia dan setengah binatang, bertubuh raksasa dan kekar. Mereka menghancurkan tembok kota sambil membanjiri jalanan, menelan bangunan demi bangunan sebelum bertabrakan dengan pasukan pertahanan. Cepat pergi, Kinmu, Bai King Fu dan rombongan segera menuju gerbang utara. Namun, gerbang itu telah dipenuhi lautan manusia. Semua orang berebut keluar. Mereka saling mendorong, saling menginjak, hingga hampir tak ada seorang pun yang bisa bergerak maju. Di atas tembok, Dewa penjaga kota mengubah kekuatan sucinya menjadi tangan raksasa untuk mengangkat orang-orang keluar satu persatu. Berdirilah di dalam cahaya. Jangan keluar dari jangkauan cahaya. Kinmu dan rombongannya berhasil keluar kota. Di kejauhan, mereka melihat beberapa orang yang panik berlari keluar dari lingkaran cahaya menuju kegelapan. Jeritan mereka segera berhenti. Dalam sekejap, seluruh daging mereka lenyap, hanya menyisakan kerangka putih. Dewa itu terus menyelamatkan puluhan ribu orang. Tetapi jumlah pengungsi terlalu banyak.
Sementara itu, pasukan iblis telah menerobos gerbang utara dan mulai membantai orang-orang yang masih terjebak di kota. Akhirnya sang dewa menggertakkan gigi. Semuanya berkumpul di belakangku. Aku akan membawa kalian ke surga celestial. Yang kuat, tetaplah bertahan melawan musuh. Ia tak lagi mampu menyelamatkan mereka yang masih tertinggal di dalam kota. Kinmu dan yang lain hendak mengikuti sang dewa ketika Pamongso tiba-tiba berteriak, "Berhenti! Jangan ikuti dia jika kalian masih ingin hidup." Wei Qingfu terkejut. Mengapa? Pamongso belum sempat menjawab ketika Kinmu berkata dengan serius, "Dewa itu melindungi puluhan ribu orang. Dia akan menjadi sasaran utama musuh. Jika kita mengikutinya, kita hanya akan ikut menjadi target." Ia memandang Pamongso. "Grandmaster, kemana kita harus pergi? Di mana surga celestial?" Wei Qingfu menunjuk ke arah barat. Pamongso langsung berkata tanpa ragu, "Kalau begitu kita pergi ke timur." Mereka segera berbalik. Cahaya yang dipancarkan petikinmu menarik ratusan pengungsi lain untuk ikut berlindung di sekitar mereka. Melihat itu, Pamongso langsung memaki, "Pergi lebih cepat, tinggalkan mereka." Semua orang menatapnya dengan marah. "Bukankah mereka rakyat kita sendiri?" Pamongso menggeram. "Kalau kalian terus berhati lembut, tidak seorang pun akan selamat." Tak lama kemudian, pasukan iblis menerobos gerbang utara dan mulai membantai para pengungsi yang tertinggal. Wei Qingfu akhirnya mengambil keputusan. "Kita pergi." Rombongan bergerak memasuki kegelapan dengan cahaya redup dari petikinmu sebagai penuntun. Di belakang mereka, para iblis mengejar seperti kawanan serigala yang mencium bau darah. Wei Qingfu dan para ahli lain terus bertempur sambil mundur, melindungi rombongan yang melarikan diri. Pamongso menatap para pengungsi di sekitar mereka dengan wajah muram. "Kita terlalu lambat. Orang-orang ini hanya akan menyeret kita. Lebih baik bunuh saja mereka semua." Kinmu mengabaikannya. Ia memandang Beikuer. "Berikan manik Dewa Naga kepada mereka. Dengan petiku, aku masih bisa membawa kalian keluar. Kalau terus begini, kita semua akan mati." Namun Beikuer menggeleng. "Bagaimana mungkin aku meninggalkan rakyatku demi menyelamatkan diri?" Ia berkata lembut namun tegas. "Keluarga Bai tidak pernah melakukan hal seperti itu. Kaisar tinggi pernah berkata, kehidupan manusia lebih berharga daripada langit. Para dewa ada untuk melindungi rakyat. Jika rakyat tidak bisa diselamatkan, apa gunanya menjadi dewa?" Kata-kata itu membuat hati Kinmu bergetar. Kehidupan manusia lebih besar daripada langit. Pamongso hanya mendengus. Dalam situasi seperti ini, bahkan kaisar tinggi pun pasti akan menyelamatkan dirinya sendiri terlebih dahulu. Beikuer menggeleng pelan. Beliau tidak akan melakukan itu. Tak lama kemudian, gelombang iblis berikutnya datang. Kinmu maju ke barisan belakang. Baru kali ini ia dapat melihat para iblis ekstrateritorial dengan jelas. Mereka ternyata manusia. Tak ada perbedaan sedikit pun dengan mereka. Mereka juga manusia. Namun tak ada waktu untuk berpikir. Kedua pihak langsung saling menyerang dengan jurus mematikan. Ki vital Kinmu meledak. Pedang terbangnya berubah menjadi berbagai formasi dan menebas musuh satu demi satu. "Bunuh para pemberontak!" teriak salah seorang musuh. "Selesaikan misi kita dan segera kembali ke surga celestial." Pertempuran berlangsung sengit. Korban terus berjatuhan. Semua orang mulai terluka. Tiba-tiba, seorang gadis terpukul keluar dari lingkaran cahaya dan jatuh ke dalam kegelapan. Monster di sana langsung melahap tubuhnya, hingga hanya tersisa kerangka. Kinmu mengenalinya. Gadis itu adalah orang yang sebelumnya pernah bertarung dengannya di Bai Manor. Mereka terus bertempur sambil mundur hingga musuh terakhir akhirnya tumbang. Keheningan kembali menyelimuti malam. Hanya suara bisikan monster dari balik kegelapan yang masih terdengar. "Kinmu segera mengobati para korban." Wei Qingfu tersenyum. Meski lengan kirinya telah putus. "Saudara Qin, ternyata kau juga ahli pengobatan." Saat itu seorang pemuda menghentikan Kinmu. "Tak usah menyelamatkanku." Dadanya berlubang besar. "Aku bisa merasakan jiwaku mulai hancur. Tinggalkan jasadku di sini. Jangan jadikan aku beban." Sebelum Kinmu sempat berbuat apa-apa, pemuda itu mengembuskan napas terakhirnya.
Kinmu hanya bisa berdiri terpaku sejenak sebelum melanjutkan mengobati yang lain. Mereka kembali berjalan menembus malam yang panjang. Di kejauhan, suara pertempuran terus terdengar. Kelompok-kelompok pengungsi lain rupanya juga sedang diburu. Tak lama kemudian, para pengejar kembali menyusul. Jumlah petarung di pihak Kinmu semakin sedikit. Bahkan Pamongso dan naga kilin akhirnya ikut bertempur. Kinmu sedang membalut luka Bai Qingfu ketika pria itu menggendong putranya yang masih kecil dan menidurkannya. Ia menyerahkan anak itu kepada istrinya. Di depan ada stasiun pemancar yang dijaga dewa pemuja. Kalian akan aman di sana. Ia memandang Kinmu. Saudara Kin, pinjamkan petimu. Jeritan para pengejar kembali terdengar semakin dekat. Biarkan aku ikut, kata Kinmu. Bai Qingfu menggeleng sambil tersenyum. Aku berada di alam surgawi, sedangkan kau baru alam 6 arah. Aku masih punya peluang kembali. Kau tidak. Ia menatap putranya untuk terakhir kali. Tolong, jaga dia. Tanpa menoleh lagi, Bai Qingfu membawa peti itu dan berjalan seorang diri menuju kegelapan. Kinmu hanya bisa memimpin rombongan terus maju. Tak lama kemudian, peti itu kembali sendiri. Seluruh permukaannya telah dipenuhi darah. Istri Bai Qingfu tetap menenangkan putranya yang terbangun. Ia kemudian tersenyum kepada Kinmu. Petarung, kita tinggal sedikit. Ia menyerahkan anaknya kepada Bai Kuer. Sekarang giliranku. Pinjamkan petimu. Mungkin aku tidak akan bisa mengembalikannya. Beberapa pemuda yang kehilangan tangan dan kaki ikut melangkah maju. Kami akan menemanimu. Kinmu menyerahkan peti itu tanpa sepatah kata. Bai Kuer ingin menghentikan mereka, tetapi akhirnya hanya mampu menundukkan kepala. Rombongan kembali berjalan. Tak lama kemudian, peti itu kembali lagi. Jeritan pertempuran terdengar dari kejauhan. Kinmu tersenyum tipis. Peti Dragon. Sekarang giliran kita. Ia melompat ke atas peti. Grandmaster, tetaplah bersama mereka. Pamongso mengumpat. Kalau kau mati, bagaimana aku bisa kembali? Seumur hidup aku tak pernah berbuat baik. Anggap saja kali ini pengecualiannya. Ia pun ikut naik ke atas peti. Bai Kuer menatap mereka dengan mata berkaca-kaca. Tidak,